Kisah kali ini bermula dari masalah kecil yang memicu tragedi besar. Dengan 3 mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor, rombongan ini datang meminta pertanggungjawaban kepala desa. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan takbir dan mengacungkan sajam. Tiba di desa, mereka mengobrak-abrik dan mencari kepala desa. Saat itu, mereka bertemu dengan warga dan menyerangnya tanpa belas kasih dan ampun. Puluhan melawan 1. Warga tersebut tewas tragis. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang membuat geleng-geleng kepala yang terjadi di seluruh dunia. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul Tragedi Sambas 1999, yakni konflik Melayu dan Madura pecah ketika Lebaran. Bagaimana kisahnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1999. Peristiwa ini terjadi selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Dikenal sebagai tragedi Sambas atau sering disebut juga ketupat berdarah. Konflik yang seolah-olah tidak ada, namun sebenarnya memiliki masalah yang sulit diselesaikan. Itulah yang diyakini juga terjadi pada konflik antara Melayu dan Madura di wilayah Sambas. Kejengkelan terhadap beberapa oknum Madura muncul. Sementara, pekerjaan yang dilakukan warga Madura tidak jauh berbeda dengan warga Melayu, yaitu sebagai petani dan buruh. Karena memiliki kesamaan pekerjaan, terjadi kasus perebutan sumber daya ekonomi, terutama tanah pertanian. Dari situlah kerusuhan antara kedua suku ini pun mulai terjadi. Salah satunya peristiwa pada tahun 1992. Warga Melayu di Sambas mengalami protes terhadap pemerintah yang saat itu memonopoli pasar jeruk. Masyarakat Melayu sangat bergantung pada pertanian jeruk sebagai sumber ekonomi utama mereka. Monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Bimantara Citra Mandiri menyebabkan krisis yang parah di kalangan mereka. Sementara itu, mereka juga harus bersaing dengan suku Madura yang juga berusaha mendominasi ekonomi di wilayah Sambas. Meskipun di Kabupaten Sambas terdapat berbagai suku yang tinggal, masyarakat menganggap suku Madura sebagai ancaman utama. Pada masa itu, cerita yang tersebar adalah tentang Madura yang mengambil alih perekonomian dengan cara kekerasan. Karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh,
konflik-konflik kecil tidak dapat dihindari. Meskipun mediasi seringkali dapat menyelesaikan masalah, namun ketegangan antara kedua suku semakin memanas seiring dengan krisis ekonomi nasional yang melanda. Persaingan dalam pekerjaan dan sumber daya semakin memperburuk hubungan antara mereka. Dalam situasi seperti itu, konflik kecil dapat dengan cepat merambat dan meluas. Apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Pada 17 Januari 1999, seorang pemuda Madura bernama Hasan tertangkap saat mencoba mencuri sepeda motor di desa Parit Setia. Dia diamuk massa sebelum diserahkan ke Polsek Jawai. 3 orang dari desanya, yakni Desa Sari Makmur, menjemputnya, dan sore harinya polisi membebaskannya. Saat pulang dengan tubuh penuh lebam, keluarga Hasan sangat marah. Hasan mengaku bukan ingin mencuri, tetapi salah masuk rumah karena mabuk setelah minum arak. Tak ada yang tahu apakah ia berbohong atau tidak. Namun yang pasti, amarah warga sudah terlanjur memuncak, terutama dengan banyak cerita yang menyebutkan Madura sering mencuri. Desa Sari Makmur dan Rambayan yang mayoritas dihuni warga Madura, bahkan kepala kampungnya juga Madura, berkumpul dan merencanakan pembalasan. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Tindakan ini memicu konflik besar yang tak terduga. 2 hari setelah kejadian pada 19 Januari 1999, rombongan dengan 3 mobil bak terbuka dan puluhan sepeda motor menuju ke desa Parit Setia. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban dari kepala desa, Pak Ayub, yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi Hasan. Di sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan takbir sambil mengacungkan senjata, menciptakan atmosfer perang. Perkampungan yang mereka lewati terkejut karena jumlah mereka yang besar, diperkirakan mencapai ratusan orang. Menurut saksi mata, sebelum rombongan Madura tiba, warga Parit Setia sudah mendengar kabar bahwa mereka akan diserang, menyebabkan kepanikan di desa. Semua orang disuruh pulang serta mengunci pintu mereka. Desa Parit Setia tidak siap menghadapi situasi ini, sehingga warga memilih untuk menyelamatkan diri. Ketika rombongan tiba, banyak rumah sudah terkunci dan para pria bersiap dengan senjata meskipun tidak keluar. Sementara itu, warga Madura dengan mudah mengambil alih desa dan mengobrak-abrik sambil mencari kepala desa. Meskipun ada aparat keamanan, mereka tidak bisa berbuat banyak menghadapi ratusan orang. Dalam pencarian, mereka bertemu seorang Melayu bernama Mahli di dekat jembatan, yang kemudian dimaki hingga terlibat adu mulut. Beberapa pemuda Madura yang marah mengejar Mahli dengan senjata, dan dalam sekejap, puluhan orang melawan satu. Mahli pun tumbang dalam keadaan memprihatinkan, tergeletak di jalan menuju Parit Setia. Warga ingin membantu, tetapi karena kalah jumlah, mereka akhirnya lari ke ladang dan desa sebelah dengan tubuh terluka. Sementara itu, warga yang masih di desa Parit Setia semakin ketakutan dan marah melihat kejadian tersebut. Naas bagi Wasli, korban kedua yang berusaha melarikan diri. Warga Madura yang melihatnya langsung mengejarnya hingga terpojok. Wasli yang hanya bersenjatakan sebatang kayu
jelas tidak seimbang melawan puluhan orang bersenjata. Dalam sekali kesempatan, Wasli sempat kembali lari dan kemudian terjatuh, kemudian kembali lari hingga akhirnya sampai di pasar ikan. Dan disitulah ia menghabiskan napas terakhirnya dengan kondisi sangat-sangat mengenaskan. Mereka akhirnya tiba di rumah Pak Ayub, kepala desa. Pak Ayub keluar untuk meredakan situasi, berharap warga Madura tidak akan menyerangnya. Namun, saat dialog dimulai, beberapa pria langsung maju dan menyerang. Anak Pak Ayub berusaha membantu, tetapi terluka di kepala dan berhasil melarikan diri. Sayangnya, Pak Ayub tak seberuntung itu. Pak Ayub sempat lari dalam kondisi sudah parah, kemudian terjatuh di sebelah rumahnya. Di sanalah dia diserang tanpa belas kasihan, meskipun sudah tak bernafas. Setelah merasa orang yang bertanggung jawab telah dihabisi, mereka pun kembali ke desa mereka. Warga Melayu semakin marah ketika melihat rombongan pulang meneriakkan yel-yel yang menyatakan Madura menang dan Melayu kalah. Meskipun mereka melewati beberapa perkampungan Melayu. Setelah peristiwa itu, bukan hanya desa Parit Setia yang trauma, tetapi seluruh kecamatan Jawai seakan berkabung. Jelang Idul Fitri, suasana yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi mencekam. Warga merasa takut, marah, dan perasaan itu menyebar ke seluruh warga Melayu. Informasi tentang peristiwa tersebut menyebar cepat, sehingga apa yang terjadi di Parit Setia menjadi perbincangan di kalangan warga Melayu. Pemerintah berusaha memfasilitasi perundingan untuk mencegah konflik meluas. Tetapi muncul konflik lain membuat situasi kembali mencekam. Pada 21 Januari, seorang pemuda Madura menyerang kernet bus dengan senjata tajam. Kernet tersebut, yang juga seorang Melayu, berusaha melawan meskipun hanya bersenjata tangan kosong dan mengalami luka di tangan serta kaki. Selain itu, warga Melayu menolak untuk berdamai dan diam-diam menggalang kekuatan, termasuk bekerja sama dengan suku Dayak Sumba yang juga memiliki masalah dengan Madura. Di tengah penggalangan ini, Raja Sambas mengunjungi setiap kecamatan untuk memberikan semangat agar pulih dari kesedihan. Namun, kunjungan tersebut justru membangkitkan semangat persatuan Melayu dan keinginan untuk membalas, yang mengarah pada peristiwa yang lebih besar. Penyerangan besar-besaran tak terhindarkan. Kini, bukan hanya ratusan, melainkan ribuan orang Melayu berkumpul dalam berbagai kelompok, dan pasukan keamanan tidak mampu menghentikan mereka. Meskipun ada tentara, warga Melayu terus maju, menyisir kampung-kampung yang dihuni warga Madura, dan membakar rumah-rumah, mengakibatkan pengungsian dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, warga Madura yang tidak bersalah pun menjadi korban. Salah satunya adalah seorang pemuda Madura yang baru pulang dari memancing selama 4 hari dan tidak mengetahui apa yang terjadi, sehingga dia menjadi sasaran warga Melayu. Peristiwa konflik tiba-tiba meluas ke berbagai tempat, dan Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya menjadi momen silaturahmi berubah menjadi pertikaian terbuka. Menurut laporan Kompas, sebanyak 1.189 orang dilaporkan meninggal. Meskipun angka pasti sulit diketahui karena banyak yang hilang secara misterius. Aparat sering menerima laporan orang hilang yang tidak pernah ditemukan, dan terkadang
hanya menemukan potongan tubuh tanpa identitas. Selain itu, 168 orang mengalami luka berat, 34 luka ringan, dan 3.833 rumah dibakar. Sementara puluhan kendaraan hancur. Lebih dari 58.000 orang terpaksa mengungsi, dan banyak yang akhirnya pindah ke kota Pontianak akibat gelombang pengungsi yang sangat besar. Dari kejadian ini, 208 orang ditangkap, 59 orang diadili, terdiri dari 13 orang Madura dan 42 orang Melayu serta 4 orang Dayak. Ribuan senjata dan amunisi disita. Cerita tersebut memang sangat tragis dan menyedihkan, mengingat betapa cepatnya konflik bisa meluas dan menyebabkan banyak penderitaan. Peristiwa semacam ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kerukunan, dialog, dan toleransi antara kelompok. Upaya mendamaikan kedua suku selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa meskipun luka mendalam, ada harapan untuk dan perdamaian. Cukup sekian kasus yang saya bawakan. Kritik dan saran sangat membantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.